warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung Gun, penggemar dan juga pengamat sepak bola tanah air Indonesia. Pada konten kali ini saya menggunakan kostum yang sederhana ya, menggunakan pakaian adat Jawa ya, melestarikan budaya kita, budaya Jawa. Oke, maka dari itu mari kita membahas soal tim nasional Indonesia. Pada match ke-8 nanti kita akan menjamu tim tamu tim nasional Bahrain, match ke-8 yang akan digelar tanggal 25 Maret di Stadion GBK ya. Secara psikologis pertama ingin saya sampaikan bahwa Bahrain mengalami kekalahan oleh Jepang di kandang Jepang ya dengan skor 2-0. Nah, yang saya ingin terharu pada saat itu pelatih Jepang. Nah, pelatih Jepang ketika menyanyikan lagu tim nasional Jepang itu air matanya ya keluar. Nah, itu menandakan bahwa jiwa nasionalisme, spirit perjuangan yang luar biasa itu ditanamkan oleh pelatih Jepang dan juga para pemain timnas Jepang. Nah, Bahrain mengalami kekalahan dengan skor 2-0. Nah, pertandingan tersebut berjalan sangat alot. Di babak pertama tidak ada gol. Nah, di babak kedua baru ada 2 gol, itu pun sangat ketat sekali ya. Kepintaran pelatih Jepang memasukkan Kamada ya, pemain baru. 3 menit kemudian dia menciptakan gol dan dipungkas oleh gol Takefushi Kubo. Skor menjadi 2-0. Artinya Bahrain juga mengalami kekalahan. Indonesia juga mengalami kekalahan 5-1 atas Australia. Nah, kedua tim nasional ini sangat haus akan kemenangan untuk memperpanjang napas mereka. Nah, saya ulangi, di bagian pertama grup C, peringkat pertama Jepang sudah lolos Piala Dunia, tapi saya yakin walaupun mereka sudah lolos, mereka akan tetap memainkan karakter mereka yang tidak akan menyerah, tidak menyerahkan game untuk lawan mereka menang ataupun menyerah ya. Tapi mereka akan memainkan karakter ciri khas mereka, bekerja keras dan ingin menyapu bersih tentunya laga-laga meskipun mereka sudah lolos Piala Dunia. Posisi pertama ada Jepang, kedua perebutan kedua ada Australia, ada Arab Saudi, tapi menurut saya Australia ya. Posisi ketiga ada Arab Saudi, posisi keempat. Nah, ini perebutan menjadi tim nasional Indonesia, Bahrain dan juga Cina. Nah, semuanya masih terbuka. Nah, faktor psikologis tersebut ini menandakan bahwa jikalau timnas Indonesia ingin memperpanjang napas, kita acuannya bukan lagi runner up grup C, tapi kita melaju di playoff di ronde keempat. Kita harus finish di posisi 3 atau di posisi keempat. Nah, paling realistis itu adalah posisi keempat. Posisi keempat bisa diraih jika kita menang atas Bahrain dan Cina walaupun kalah nanti di Jepang ataupun imbang. Nah, dengan 12 poin kita akan bertengger di posisi ketiga atau keempat. Itu paling realistis. Nah, masalahnya semua negara yang ada di grup C, grup yang paling terketat di antara grup A, grup B, grup C lah yang paling terketat. Karena sama-sama memiliki poin ya, sama-sama memiliki poin yang sama. Kemudian saya melihat daripada faktor psikologis para pemain tim nasional Indonesia tidak mudah untuk mengembalikan semangat, spirit ataupun move on, menghilangkan pikiran dan juga faktor psikis. 5 hari kita mempunyai waktu 5 hari untuk mengembalikan performa kita menjadi tim yang sangat kuat, Nah, maka dari itu kita harus bisa untuk meredam ataupun memperpanjang napas dengan cara kita mengalahkan Bahrain. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Bahrain ini merupakan tim kuat ya, walaupun kalah di kandang mereka oleh Jepang 5-0. Kemudian kemarin leg keduanya 2-0 di kandang Jepang. Tapi mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka yakin, mereka ingin lolos untuk ke tahap selanjutnya. Nah, pemain pemain Bahrain itu kemarin habis juara Teluk. Performa mereka lagi meningkat. Nah, mereka juga berambisi untuk mengalahkan tim nasional Indonesia dan China untuk mereka bisa lolos di playoff. Mereka juga sadar akan kualitas mereka sendiri. Nah,
Dengan hal ini Indonesia perlu memainkan namanya komposisi pemain. Setelah komposisi pemain ini benar-benar dan formasi pemain ini tidak di otak-atik ganti ya. Seharusnya pemain Indonesia itu bermain pada posisinya yang murni. Jangan pemain back dijadikan sebagai gelandang ataupun sayap. Harus pemain murni. Yang selanjutnya adalah kita harus sebagai supporter tim nasional Indonesia, kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Jangan malah menghujat meskipun kalah oleh Australia dengan 5-1. Kita harusnya memberikan semangat, tidak apa-apa, ayo bangkit, masih ada match. Tapi yang terjadi malah saling menghujat pelatih, pemain, dan juga ketua PSSI-nya. Itu tidak boleh ya. Selaku tim nasional supporter tim nasional Indonesia, kita harus menjadi supporter yang baik bagi negara kita. Oke, dan yang terakhir, kunci daripada match ke-8 untuk kita menang. Nah, beredar kabar bahwa tiket daripada match ke-8 untuk Stadion GBK berkapasitas 78.000 itu insya Allah akan terpenuhi, apalagi 3.000 tiket kemudian disusul oleh supporter Indonesia ya. 3.000 tiket itu diperuntukkan untuk Bahrain tapi tidak diambil karena mereka merasakan faktor keamanan. Nah, ini menjadi kita akan memerah putihkan stadion kita. Nah, jangan sampai supporter yang telah effort ya secara berlebihan, pemain tim nasional tidak menyadari hal itu, pelatih tidak menyadari hal itu. Itu harus dijadikan sebagai motivasi yang sangat kuat bagi para pemain. Nah, apakah menurut kalian akan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan melawan Bahrain? Tapi menurut saya ini menjadi laga kunci ya, menjadi laga hidup mati. Para pelatih dan juga pemain ini diprediksi menurut saya akan habis-habisan semuanya menurunkan yang terbaik kualitas mereka, semuanya akan habis-habisan. Adapun hasil daripada nanti menang ataupun kalah, kita akan tetap mendukung tim nasional Indonesia, dan harapan saya kita semoga menang. Kita pasti akan meraih aura positif, bukan aura positif tapi tren positif. Mudah-mudahan kita menang, karena ini di GBK kita harus membahas dulu ataupun membalas kekalahan kita pada tahun lampau. 9 tahun ke belakang kita digondol 10-0, kemudian di Bahrain kita dicurangi wasit dengan skor 2-2. Nah, kita harus balas di GBK, kita harus menang entah apapun itu caranya. Nah, Bahrain juga berkutik kepada AFC supaya tidak digelar di Indonesia. Kemudian ada hal-hal yang lainnya kenapa keamanan, tapi FIFA tetap mempertegas bahwa pertandingan ini akan digelar di Indonesia, dan alhamdulillah digelar di GBK. Artinya 10% daripada mental mereka sudah kita ambil. Nah, kita harus bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kita harus bangkit lawan.